Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Baik-baik kah? Kita semua pagi hari ini baik-baik kabarnya. Saudara, Keluaran 20 ayat 12 berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, hormati Allah ini di sini adalah satu gambaran bahwa harga diri seseorang. Seseorang mempunyai harga diri itu salah satu bisa dilihat dari cara bagaimana dia menghormati orang tuanya. Pada teks ini, Keluaran 20 ayat 12, menghormati dalam bahasa Ibrani kabat, ini dia menggunakan stem piel. Piel artinya seseorang itu harus menghormati terus-menerus tanpa henti-hentinya kepada ayah dan ibunya. Sehingga piel ini mengatakan bahwa menghormati terus kabat ini, tak henti-hentinya ini adalah merupakan satu penghargaan, perbuatan yang dilakukan dengan hikmat seseorang terhadap orang tuanya. Jadi menyatakan hormat karena dia melakukan terus-menerus ini, maka kabat ini adalah menjadikan nama baik orang tua itu, nama baik diri orang itu, sehingga seorang yang mempunyai harga diri, ketika dia menghormati orang tua, maka disitulah orang itu, harga diri seseorang itu mulai terlihat. Ternyata orang itu adalah anak ini menghormati orang tua. Dia mempunyai harga diri yang baik, menghormati orang tuanya terus-menerus dengan rasa hikmat. Dia mengatakan menghormati orang tuanya. Di dalam Yeremia 49 ayat 16 dikatakan harga diri itu diperlihatkan dengan sikap perilaku, gerak-gerik. Jadi perbuatan itu bergerak-gerik. Karena perbuatan seseorang itu bisa merusak harga dirinya, nama baiknya. Harga dirinya, nama baiknya bisa dirusak karena gerak-gerik dan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Harga diri adalah menggambarkan sejauh mana seseorang menilai dirinya, kemampuannya, kehormatannya, martabatnya, gambar dirinya melalui sikap hidup atau perilaku sehari-hari yang dia lakukan. Jadi dilihat dari sikap hidupnya, perilaku sehari-harinya, maka orang itu bisa dilihat harga diri orang itu. Saudara, ada istilah dua harga diri. Harga diri yang rendah. Kalau orang mengatakan harga dirimu rendah, harga diri yang rendah itu adalah seorang yang tidak percaya diri, seorang yang selalu berpikir negatif, selalu merasa tidak mampu, tidak ada harapan. Sehingga orang-orang yang berpikir seperti ini, mempunyai harga diri yang rendah ini, mudah stres, bahkan depresi. Karena dia hopeless, jobless, dan plus. Dia tidak punya harapan, merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada istilah harga diri yang tinggi. Orang itu berpikiran positif, menyadari kelebihannya, dan dia melakukan sesuatu dan selalu mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi dia percaya diri, harga dirinya sangat tinggi orang ini, sehingga dia menganggap dia mampu melakukan segala sesuatu, secara berpikir positif mampu melakukan segala sesuatu. Orang ini hebat. Kalau kita, saudara-saudara, berada di harga diri yang mana? Tetapi kalau orang ini dia menggunakan semuanya itu hanya untuk kepentingan dirinya, untuk kebutuhan dirinya, maka dikatakan dia akan melahirkan bermegah diri, sombong, angkuh, dikatakan arogan. Saudara-saudara, ada satu Amsal 22 ayat 1
mengatakan begini, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihin orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik, harga diri ini. Harga diri seseorang lebih berharga daripada segalanya. Sehingga dikatakan Allah mengajarkan, marilah dalam hidup kita ini selalu mempertahankan harga diri kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Kristus, maka harga diri kita adalah harga diri Kristus. Harga diri Tuhan, harga diri pengikut Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga kita orang-orang percaya yang punya harga diri yang unik, spesial, dan luar biasa di mata Tuhan. Karena harga diri kita yang spesial ini, maka marilah, kalau engkau dalam posisi harga dirimu rendah, tidak ada harapan, tidak ada kepastian dalam hidup ini, rubahlah. Di dalam Kristus segala sesuatu ada kepastian. Kalau engkau mempunyai harga diri yang tinggi, tetapi selalu berpikir untuk kepentinganmu sendiri, untuk kepentingan dunia, maka rubahlah supaya kembali kepada harga diri yang Kristus inginkan. Karena hanya harga diri bersama Kristus yang mempunyai kekuatan luar biasa, di mana Allah bekerja, menolong, dan membantu orang ini. Kadang-kadang orang merasakan bahwa harga dirinya itu bagaimana, mau rendah atau tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor bentuk tubuh. Aduh, bentuk tubuh saya begini, harga diri saya kok, saya malu, saya minder. Penampilan saya kok begini, saya minder. Saya selalu dikritik orang tua, oleh teman-teman, oleh bos saya. Bahkan saya kehilangan seorang yang saya kasih, yang saya sayangi dalam hidup ini, sehingga bisa membuat perubahan harga diri seorang berubah. Yang tadinya dia mempunyai harga diri yang tinggi, tiba-tiba dia bisa berubah karena faktor-faktor ini membuat dia harga diri rendah. Tetapi apapun yang terjadi, tetapi apapun posisimu, maka percayalah, ketika engkau bersama dengan Kristus, engkau meletakkan harga diri Kristus di dalam hidupmu, maka perubahan-perubahan itu akan diselesaikan oleh Kristus. Sehingga engkau tidak sampai jatuh, dan engkau memang tidak jatuh, dan engkau tetap mempunyai harga yang luar biasa. Mungkin satu hari harga dirimu dijatuhkan orang, dihancurkan orang, digosipkan, dihina, difitnah, dilakukan hal-hal yang tidak engkau sendiri mengerti kenapa engkau diperlakukan seperti itu. Dan orang banyak telah menghakimimu bahwa engkau telah melakukan titik-titik. Tetapi ingat, ketika engkau bersama Kristus dan engkau tetap bersama Kristus, selama engkau berpegang pada harga diri Kristus, maka dikatakan semua itu akan berlalu. Semua itu akan dipulihkan oleh Kristus. Dan yang terjadi adalah engkau diberkati, engkau diberi hidup yang luar biasa daripada sebelumnya. Mari saudara, kita pertahankan harga diri kita, harga diri Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan melihat harga diri dunia, jangan melihat harga diri yang untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan dunia. Tapi marilah kita kembangkan, mampukan hidup kita dengan berdiri tegak, badan yang tegak. Kita nyatakan harga diri Kristus ada di dalam hidup kita, sehingga perilaku kita sehari-hari adalah perilaku seperti Kristus. Shalom saudara, Yesus memberkati.